Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang reflux. Apa itu reflux? Reflux adalah suatu metode atau proses cara pemisahan komponen yang terdapat pada zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang atau berkesinambungan dengan menggunakan pelarut tertentu dengan jumlah pelarut terbatas dengan adanya pendinginan balik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan fungsi reflux. Contohnya yaitu kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin dan mempercepat proses penimbunan. Yang kedua yaitu selang air keluar. Selang air keluar ini berfungsi sebagai tempat keluarnya air dari kondensor. Yang ketiga, selang air masuk. Selang air masuk ini berfungsi sebagai tempat masuknya air ke kondensor. Yang keempat, labu alas bulat ini berfungsi sebagai wadah bagi pelarut dan zat aktif. Baik, jadi setelah dijelaskan alat reflux beserta fungsinya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana proses kerja reflux. Ya, di sini ada beberapa proses kerja dari reflux. Yang pertama ada heating. Heating itu yang dimaksud terjadi pada saat feed dipanaskan di dalam labu lidi dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua ada evaporating, yang dimana evaporating itu dimaksud sebagai penguapan. Ini terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap, yang kemudian uap tersebut akan masuk ke kondensor dalam. Ya, jadi akan dilanjutkan oleh saudara saya, teman saya Harjun, akan melanjutkan materi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari saudara Komang. Sini terdapat recalling terjadi pada saat selang pada pompa air, sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor luar. Air harus dialirkan dari bawah kondensor, bukan dari atas, agar tidak ada turbulensi udara yang menghalangi dan agar air terisi penuh. Kemudian kondensasi atau pengumbunan. Proses ini terjadi di kondensor. Jadi terjadi perbedaan suhu antara kondensor dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisi air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi liquid kembali. Baik, saya akan melanjutkan yaitu prinsip kerja reflux. Nah, di sini prinsip kerja pada metode reflux yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor. Bola yang menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat akan menyaring kembali sampel yang berada pada labu alas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyaringan sempurna. Penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Fitrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Nah, di sini pada slide ada gambar prinsip kerja reflux. Nah, di sini water out yaitu keluar air, kedua water in masuknya air, ketiga reactants yaitu reaktan, keempat water air, kelima heat itu dipanas, heat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja, saya akan melanjutkan materi tentang reflux dan saya ingin menjelaskan tentang syarat pelarut dan simplisia. Yang pelarut terbagi menjadi 4 bagian,
Yang pertama, pelarut mudah menguap, contohnya heksan, eter, metil klorida, dan alkohol. Dan yang kedua, titik didih pelarut rendah. Dan yang ketiga, pelarut melarutkan senyawa yang diinginkan. Dan yang keempat, sifat sesuai dengan senyawa yang akan disolasi, polar atau non-polar. Dan yang kedua yaitu simplisia. Simplisia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sampel tidak mengandung zat aktif yang tidak tahan pemanasan. Dan yang kedua, bahan dengan tekstur yang kasar. Baik saja, itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja refluks. Prinsip kerja pada metode refluks yaitu penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu atas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu atas bulat. Akan menyari kembali sampel yang berada pada labu atas bulat. Demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna. Pergantian pelarut dilakukan 3 kali setiap 3-4 jam. Lalu fitrat yang diperoleh dikumpulkan lalu dipekatkan. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal, saya dari kelompok 2. Langsung saja saya menyambungkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode reflux. Di sini ada 2 bagian. Pertama, kelebihan metode reflux. 1. Pelarut akan selalu mendidih pada suhu tertentu sehingga suhunya dapat tetap konsisten. 2. Digunakan untuk mengatasi sampel yang bertekstur kasar. 3. Menggunakan volume pelarut kecil. 4. Tahan terhadap pemanasan langsung. Itu tadi yang saya bacakan adalah kelebihan metode reflux. Sekarang saya lanjutkan untuk metode reflux bagian kekurangannya. Pertama atau nomor 1, hasil ekstrak yang diperoleh sedikit. 2. Sejumlah manipulasi dari operator. Nah, itu kekurangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kekurangan dan kelebihan metode reflux. Adapun kesalahan dalam membuat video ini, saya mewakili teman-teman saya agar meminta maaf kepada dosen jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam mengedit video ini, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.